kita melanjutkan materi yang terdahulu, yaitu tentang Firefly algorithm ya. Jadi pada hari ini saya coba memberikan semacam tutorial perhitungan di penyelesaian optimasi dengan dua variabel ya. Kalau yang lalu itu kita satu variabel. Kalau yang di contoh ini kan satu variabel nih. Ya. Ini satu variabel. Nah, yang kali ini kita contohnya yang dua variabel. Ya. Saya siapkan sebuah file Excel. Ya, ini ada sebuah file Excel yang sudah saya pindahkan semua kebutuhan untuk kita menghitung ya. Jadi kita mau minimasi fungsi X1 kuadrat dikurang X1 X2 ditambah X2 kuadrat tambah 2X1 tambah 4X2 ditambah 3 ya. Dengan batasan X1 X2-nya itu adalah minimal sampai dengan 5 ya. Nah, di sini saya mau coba ganti ini parameter untuk Firefly, saya bikin misalnya 5 kunang-kunang ya. Jadi kunang-kunangnya ada 5 nanti. Kemudian nilai alfanya 0,5, beta 0-nya adalah 1, gamanya 0,5. Ya. Nah, karena di sini kasusnya kita adalah minimasi, ya, minimasi, maka untuk intensitas cahaya nanti kita gunakan persamaan ini. Ya. Jadi ada khusus ya, kalau untuk minimasi kita menggunakan persamaan ini, seperti yang di slide ini ya. Jadi untuk tingkat intensitas cahaya untuk masalah meminimumkan, maka sebuah kunang-kunang dapat dilihat dari persamaan ini. Jadi kita pakai ini. Ya, jadi kalau untuk memaksimumkan fungsi kita tidak pakai rumus ini. Jadi langsung ya. Sedangkan untuk meminimumkan fungsi kita menggunakan rumus ini. Ya. Kemudian untuk update gerakan sama ya, menggunakan rumus yang kemarin ini. Kemudian distance ya, perhitungan jarak. Ya. Jadi saya mulai dengan populasi ya. Nah, saya besarkan dulu fontnya. Jadi di sini kita mau membangun sebuah koloni atau kelompok dari Firefly. Di sini N-nya 5. Berarti kita harus siapkan N-nya sebanyak 5 ya. Jadi saya siapkan dulu di sini, letak saja ya, N, ini X1, ini X2, ya. Di sini N-nya ada 5. Ini saya buat 5 ya. Ini saya kecilkan. Nah, kemudian nilai X1-nya itu adalah, kalau dilihat dari rumus, itu minimal sampai dengan 5 ya. Termasuk juga yang X2 ya. Jadi saya langsung dua-duanya saya random aja. Jadi random dari min 5 sampai dengan 5. Oke. Nah, ini kebetulan nilainya bulat ya saya buatnya. Nah, walaupun nanti perhitungannya nilainya jadi double atau float ya. Nah, ini saya pindahkan. Notepad ya. Untuk apa? Karena kan random ya. Jadi kalau di Excel ini bisa berganti-ganti ya. Jadi akhirnya saya pakai gini aja. Jadi katakanlah X1, X2-nya sudah saya buat nih. Nah, sekarang tinggal kita hitung Fx1, X2. Ya. Kemudian ini nilai I-nya. Nah, II ya. Kita buat juga. Ini kita kasih. Nah, di sini ada persamaan ini ya, minimum fungsi ya, ini ya. Nah, ini saya buat pakai makro aja, jadi lebih gampang kalau kita pakai makro. Jadi function hitung fx ya, by val x1 sebagai double, by val x2 sebagai double, kemudian s double. Kita buat ini ya, hitung function sama dengan X1 kuadrat dikurang. Ya, kita kurung aja lah. Ini kita kurung aja semua. Ya, walaupun tidak dikurung juga tidak apa-apa ya. X1 kali X2 tambah ini tidak apa-apa. Kita kurung aja. X2 pangkat 2.
tambah 2 kali X1 tambah 4 kali X2 tambah 3. Jadi fx-nya sudah ada. Ini tinggal kita pindahkan ke sini. Masukin ke dalam modul. Ya. Kemudian kita hitung. Hitung fx, x1 dan x2. Maka didapat nilainya ini ya. Nah, kemudian kita harus menghitung yang I. Ya, hitung I. Hitung I, kita bisa buat dalam makro juga kalau mau. Ya. Ini saya siapkan aja fx ya. Sebagai double. Yes, dah. Jadi hitung I ya. Jadi hitung I itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah fx. Jadi sesuai dengan persamaan ini. 1 per fx ya. 1 per fx. Kita buat aja. Sehingga di sini sama dengan hitung I itu dari ini. Itu adalah Nah, ini kalau 0 kenapa? Karena ini baginya dengan 0 ya. Nah, ini kita harus buat nih. If fx sama dengan 0 dan kan ini matematika ya. Hitung I sama dengan anggap aja 0 ya. Terus I-nya sama dengan ya. Nah, ini dapat nilainya ya. Seperti ini ya. Nah, cuman di sini ada nilai negatif ya. Ada beberapa cara ya, misalnya dari yang ini juga bisa kita gunakan persamaan ini ya. Ada juga yang menggunakan misalnya 1 dibagi dengan 1 ditambah fx. Jadi tujuannya untuk menghilangkan yang negatif. Ya. Nanti bisa kita coba juga sih ya. Nah, katakanlah ini sudah kita hitung ya, dan inilah nilai intensitasnya. Nilai intensitasnya ini. Berarti nanti dari intensitas inilah yang akan kita coba cari ya. Ini kalau kita menggunakan rumus ini kayaknya apa ya? Kurang pas ya. Jadi saya pakai ini aja untuk menghilangkan negatifnya ya. Jadi 1 tambah fx ya. Jadi ini bisa kita modif ya. Tujuannya untuk memudahkan kita aja. Jadi saya menggunakan yang rumus 1 bagi 1 tambah fx ya. Jadi saya pakai yang ini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan yang negatifnya nih. Jadi negatifnya kita mau bikin dia menjadi lebih tinggi. Satu ditambah fx. Ini kita nggak perlu kalau yang kayak gini. Ya. Ini katakanlah sudah terbentuk ya nilainya ya seperti ini. Ya ini cara yang menggunakan rumus 1 ditambah 1 per fx. Ya, tapi kalau kita lihat ini juga sama ya, nilai negatifnya ya. Berarti arahnya nanti adalah arahnya yang ke negatif. Ya. Karena yang kita ambil adalah kasus yang minimasi. Jadi kita mencari yang minimum. Ya. Jadi kita cari yang minimum, maka kita nanti arahnya adalah yang ke minimasi. Ya. Nah di sini sudah terhitung yang I-nya. Ya. Untuk intensitasnya. Jadi yang paling terang itu adalah yang paling negatif, yang paling kecil ya nilainya ya. Jadi ini yang paling terang ya. Kalau ini kan masih tidak terlalu terang ya. Ibaratnya nilainya makin besar ya.
Sedangkan di kasus kita ini case-nya adalah minimasi. Ini kalau kita lihat di iterasi pertama, ya, kita menggunakan iterasi pertama, pada saat I-nya yang ke-1. Ya, pada saat I-nya ke-1, jadi dengan logika, ya, kalau di sini kita balik ya logikanya ya. Kalau J lebih besar dari I ya. Ya. Jadi intensitas dari kunang-kunang satu dengan kunang-kunang yang lain, ya, dia harus apa ya? Kalau intensitasnya ini jauh lebih besar, ya kalau waktu awal itu ya. Jadi intensitasnya kalau misalnya lebih besar yang lainnya, maka dia akan ngejar. Ya. Tapi karena ini kebalikannya, berarti kita cari yang intensitasnya lebih kecil, ya. Jadi ini akan ngejar ke yang intensitasnya kecil di sini, ya. Jadi kita buat aja kondisinya kalau saya buat di sini n, ya. N. Kemudian saya tarik semua dulu datanya. Ya. Saya mau ngecek dulu apakah memang intensitasnya bisa kita ambil ya. Apakah IJ kalau di logikanya kan di sini harus lebih besar dari II ya. Nah, ini kita buat kurang dari II. Nah, seperti ini. Jadi kita balik aja kondisinya. Jadi kalau if II ya, ini kurang dari II yang ini, maka ada movement. Nah, kalau tidak, ya tidak ada apa-apa ya, tidak terjadi pergerakan. Ya. Nah, ternyata ini ya karena ini kunang-kunang satu ya, bergerak di tempat dia tidak perlu ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dibandingkan. Jadi dia hanya bandingkan ke yang ke-1, kedua sama yang ketiga sama ke-4 sama ke-5. Maka yang dibandingkan ini. Nah, gitu. Nah, ternyata untuk di kunang-kunang satu banding kedua, ya, ternyata kunang-kunang satu ini intensitasnya bagus ya, dia lebih redup, lebih baik dibandingkan yang kedua. Yang ini banding ke ini lebih baik. Ya. Tapi bandingkan yang keempat, nah ini yang keempat ternyata kalau dia negatif ya, berarti yang paling minimum kan, ya, nilainya paling minimum, maka ini yang terpilih untuk gerakannya. Sehingga ini kita lakukan update. Ya. Jadi kita update. Ya. Maka di sini saya buat dulu variabelnya. Jadi movement-nya sebelum kita ngitung ini, kita hitung dulu jarak ya. Nah, ini saya lupa hitung jarak. Hitung dulu jaraknya, ya karena ada jarak antara X yang ini, X1, X2 dengan yang ini. Nah, ada jaraknya. Cara menghitung jarak, Anda menggunakan rumus ini. Nah, ini. Ya. Jadi XIK kurang XJK kuadrat. Ya. Di akar. Ya. Jadi kita hitung dulu jaraknya. Jadi untuk yang ini, berarti sama dengan kita sebelum SRT ya. Jadi ini kita hitung dulu dari jarak X1 dengan X1 pada kunang-kunang 4 ya. Nah, ini kunang-kunang 4 ya. Nah, ini kita kuadratkan. Ditambah dengan yang X2 di kunang-kunang 1 dengan X2 di kunang-kunang 4. Nah, ini kita pangkat 2. Nah, ini kita ambil akarnya, XQRT. Enter. Nah, inilah jaraknya. Jadi jarak dari kunang-kunang 1 dengan kunang-kunang 4 itu ini nilainya. Ya. Kemudian saya mau update. Ya. Karena di nilai update-nya ini, ya, update gerakan, ya, X-nya sama dengan X lama ditambah beta 0 kali eksponen
ya E pangkat min gamma R pangkat kuadrat ya, karena ini R ya, nilai jarak ya, kali X lama XJ lama dikurang XI lama ya, ditambah alfa kali random. Nah, ada bilangan random. Di sini saya siapkan aja sebuah random. Sebuah bilangan random. Nah, ini randomnya saya buatkan random. Di sini aja ya. Ini sama dengan random. Nah, ini katakanlah 0,4307. 0,4307. Oke. Maka tinggal kita update nilai X1-nya ya, dengan rumus ini. Ini rumusnya. Nah, ini Anda bisa menggunakan makro ya, kalau Anda mau coba ya. Ini bisa menggunakan makro. Kita buat aja function. Misalnya update movement ya. Misalnya by val X lama sebagai double. Kemudian by val beta X double. By val gamma X double. Kemudian by val R, jarak ya, X double. Nah, kemudian ini ada X lama, XJ lama, dan XI lama ya. Berarti di sini kita harus buat aja by val X lama I. Nah, sebagai double. Jadi di sini saya buat juga sama. Nanti habis itu kita masukin juga alpha S double. Dan terakhir by val random atau acak aja. S double. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter ya yang akan kita gunakan di function ini. Jadi kita buat kayak gini aja. Nah, untuk update movement ya sama dengan X lama ya ditambah dengan, nah ini kita kurung, beta kalikan dengan X di 1. Ya, ini kita kurung juga nih. Nah, pangkat ya. Pangkat dari min gamma kalikan R kali R. Ya, atau langsung pangkat aja, boleh. Pangkat 2 gitu ya. Tapi ini saya kurung aja. Nah, ini kita kalikan dengan X lama dikurang X lama I. X lama I ya. X lama I. Jadi ini saya pakai yang I dulu, ini yang X lama. Ya, biar enggak terbalik ya. Jadi ini X lama I dengan X lama I. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan alfa. Kalikan dengan acak kurang 0,5. Nah ini. Jadi kita tidak repot nulis codingnya, nulis lagi di rumus ya, panjang kan. Jadi ini bisa kita pakai terus. Ini kalau ada yang warna merah berarti ada yang belum pas, kurungnya biasanya kurang gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Nah, ada kurung yang kurang katanya. Oh, ya, ini ya cukup ya kurungnya. Jadi ini udah bisa kita buat. Nah, sekarang kita hitung update movement untuk X1 ya. Jadi X1-nya itu adalah ini ya. Kemudian X1 yang lama I itu ini sama juga. Kemudian nilai beta. Nah, nilai beta saya pakai ini. Nah, kita kunci. Kemudian nilai gamma. Ini kita kunci juga.
kemudian nilai apa ya? Jarak ya. Kemudian nilai alfa ya, nilai alfa. Alfa ya. Kemudian nilai random. Nah, ini dapatlah ini nilainya ya. Jadi ini nilai random. Oh ya, randomnya kan 2 ya. Jadi ini kebetulan baru 1 saya random, jadi harus saya tambahkan lagi sebuah nilai random. Ya, ini random untuk yang X2, kalau ini random untuk yang X1. Jadi ini harus ada nilai randomnya. Nah, ini bisa kita tarik fungsinya nih, copy function. Nanti tinggal kita sesuaikan dulu ya. Saya random dulu angkanya. 0,0913, 0,0913. Sekarang kita coba kita rapikan dulu. Berarti X2 dengan X2 shift ini udah dikunci. Yang ini kita ambil yang beta. Nah, ini kita ambil yang gamma. Kemudian ini adalah nilai dari jarak ini, ya. Dan ini adalah nilai alfa. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah nilai random. Maka didapatlah nilai minimum. Ya, kebetulan nilainya bulat ya, dapatnya ya. Ini kalau tadi nilainya minima juga ya. Maka nilai fx-nya sama dengan hitung fx dari x1 dan x2. Rumus yang ini untuk intensitas tinggal hitung I dari ini. Ya, sehingga dapatlah nilai 0,0259. Maka ini yang dinamakan dengan apa ya, untuk current ya, solution ya, current solutionnya ya. Jadi untuk di Firefly 1. Mungkin di sini base-nya lah ya. Jadi saya boleh tulis base-nya untuk kunang-kunang 1. Ya. Jadi ini nilai X1, X2, dan ini nilai Fx-nya. Ya, Fx sebagai base dari kunang-kunang 1. Ya. Jadi ini hanya untuk kunang-kunang 1. Nah, sekarang saya coba untuk yang kunang-kunang 2. Jadi I sama dengan 2. Ya. Kemudian saya buat juga sama dengan N. Ya. Jadi saya pengen tahu juga di kunang-kunang kedua ini, ya, apakah ada terjadi gerakan ya. Nah, ini kita buat aja kondisinya ya. Ini I2 ya dikurang dari I3. I3 ya. Nah, ini. Oh, ternyata ada pergerakan ya. Nah, di sini berarti ada 4 nih. Ya, kalau Anda lihat di sini berarti kita harus menghitung sebanyak 4 ya untuk kunang-kunangnya. Ya. Jadi di yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima ya. Nah, ini kita udah dibantu sama ini ya, jadi mungkin lebih mudah ya. Jadi kita hitung dulu. Tuh. Kemudian kita siapkan dulu bilangan randomnya. Random. Kemudian ini saya buat dulu. Nah, ini kita copy, pindahkan dulu ke sini. Kenapa? Karena random ya. Jadi kalau random ini udah. Nah, ini. Jadi randomnya udah saya siapkan. Ya. Tinggal kita hitung jaraknya juga. Nah, itu jarak. Kita gunakan rumus seperti ini. Nah, itu jarak berarti kita bandingin yang 2 ini dengan 1 ya. Jadi ini harus kita bandingin dulu. Jadi ini soalnya pakai makro lebih cepat ya. Jadi kalau mau dikerjakan. Jadi ini
B3, B3 dengan B2. Jadi yang kita kunci itu baris ya. Nah, saya kunci barisnya. Kemudian ini B3, C3, ini saya kunci barisnya dengan C2. Oke. Nah, dapat nilainya 5 untuk jaraknya. Yang lain tinggal saya ambil. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk yang X1, X2-nya gimana? Nah, secara yang sama dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, tinggal kita gunakan aja. Ini tinggal kita betulkan aja nilainya. B6. Nah, ini kita betulkan. Nilainya adalah yang di X1. Ya. Kemudian B3-nya, B6-nya diganti dengan B3. Dan seterusnya, kayaknya sama ya. Ini enggak ngaruh lagi. Semuanya udah oke. Yuk. Ini tinggal kita tarik. Ini kita buang. Ini sama ya. Oh ya, ini saya belum ini kunci ya. Jadi ini kita kunci barisnya. Ini kita kunci barisnya. Kemudian di G17 ini ya bisa. Ya. Nah, ini. Nah, untuk yang X2 sama ya. Dengan cara yang sama kita gunakan ya. Jadi ini adalah yang C3 ya. Bukan C3 nih. Ya, C3 ya. C3. Ini juga C3. Ini yang kita kunci adalah yang baris ketiga. Dan yang lainnya sama ya. Jadi tidak berubah yang lainnya. Nanti kalian boleh coba di sini ya. Dicoba filenya. Nah, ini kita tarik. Oops, ada yang belum. Ya, -1 kurang 1. Nah, nilainya -1 dikurang 1. Berarti sausnya 0 ya. Random, oke. Ini sheet 2. Sheet 2 I9. Loh, kok ini FX? Nah, ini. Ini yang bikin hal nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ini adalah nilai alfa. Nah, ini. Ini sheet 2. Berarti saya betulkan di sini ya. Ini kayaknya ada keliru nih. Ini nilai alfa ini. Kita ambil nilai alfa. Kita kunci. Nah, ini juga udah betul ya. Nah, ini dia nilai untuk nilai X1 dan nilai X2 ya, yang sudah kita dapat dari perubahannya. Kemudian kita hitung fx-nya. X1 dan X2. Nah, gitu. Kan dapat nilainya nih. Nah, sekarang tinggal kita hitung nilai intensitas. Hitung I.
Nah, di sini kan kita bisa lihat nih mana yang paling kecil intensitasnya. Ya, kalau di sini intensitasnya nilainya jauh lebih ini ya, lebih dapat ya. X. Ini nilai intensitas ya. Ambil yang paling negatif sebenarnya ya. Kalau di sini kita lihat yang paling negatif, berarti ini nampaknya intensitasnya paling tinggi nih. Ya. Ini yang menjadi yang base. Ya. Jadi ini yang base. Jadi ini kalau kita ganti warnanya, maka ini akan kelihatan ini adalah yang base. Jadi untuk yang kunang-kunang kedua ya ini ya. Nah, kalau untuk iterasi I yang ke berikutnya, ini saya ambil sama aja. Nah, cara yang sama kita lakukan juga untuk yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah yang ini. Ya. Bandingkan yang keempat. Ya. Kita bandingkan yang keempat dengan yang kedua. Nah, oh, ternyata ada movement. Nah, gitu. Dua yang movement. Ya. Ada dua yang bergerak. Ya. Sehingga ini yang bisa kita hitung ada dua aja yang kita hitung. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita random. Saya buat di sini juga. Jadi ada dua yang kita random, ya. Jadi tidak terlalu banyak. Sedangkan jaraknya sama. Kita menghitung nilai jarak dari yang itu. Berarti yang ini kita hitung jarak dari yang ketiga, ya. B yang ketiga, berarti ini B4. B4. Kita mulai dari yang B2, oke. Ini C4. Ini untuk hitung jarak semua ya. Nah, ini tidak dipakai, ini tak dipakai. Sekarang tinggal kita hitung nilai X1. Cara ngitung X1 sama, kita menggunakan ini juga. Jadi kita gunakan rumus yang sama untuk ini. Nah, ini tinggal kita update aja nilainya nih. Ini adalah yang ini ya. A keempat ya. Ini berarti B keempat nih. B4. Ini B keempat. Ya. Udah jadi. Yang ini juga C keempat. Ini C keempat. Ya. Nilainya sama ya. Oke. Nah, ini tinggal kita tarik aja semua. Saya tarik. Kenapa pakai tarik? Jadi untuk ngambil nilai yang berikutnya di bawah. Ini kita udah dapat nih nilai X1, X2 ya untuk ini. Kemudian hitung Fx. Dari ini. Kemudian ini kita tarik lagi, kita buang. Ini sama dengan hitung I dari ini. Nah, ini kelihatan nih mana yang lebih kecil ya. Berarti yang kita gunakan yang untuk Fx yang paling kecil ya. Jadi Fx yang paling kecil adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah hasil dari kunang-kunang ketiga. Ya. Jadi kunang-kunang satu sudah dapat, kunang-kunang kedua dapat, kunang-kunang ketiga ini. Saya lanjut lagi untuk I yang keempat ya. Yang keempat. Kita samakan lagi. Ya. Kemudian kita cek lagi apakah ada movement ya, pergerakan.
Ini E2 ya. Kemudian ini E5. Oke, ternyata tidak ada movement ya. Nah, kalau di teori tidak ada movement, maka tinggal kita update. Langsung update. Ya, seperti di persamaan ini ya. Jadi kalau tidak ada pergerakan ya, di algoritma Firefly ya. Jadi kalau misalnya tidak ada pergerakan, ya maka kita langsung gerakan kurang-kurangnya ya. Jadi, langsung. Jadi ini kita hitung aja jaraknya. Ya. Kalau jaraknya udah pasti ini 0 ya. Ini jaraknya B4 dengan B4. Ya. Jadi jarak udah pasti 0 ya. Jadi kita pakai ini. Kemudian ini kita random. Saya buat dulu randomnya. Jadi ini dasarnya memang adalah kita banyakkan merandom ya. Jadi merandom nilai. Ini kita random, gitu ya. Nah ini harus kita ganti. Ini adalah yang B kelima ya, B5. B5 ya, langsung. Dan ini juga C5. Nah, karena dia cuma satu, maka ini yang jadi base. Ya. Jadi ini yang base. Jadi Anda bisa lihat ya nilainya pergerakan ya. Tadi awalnya adalah min 2, min 1. Sekarang jadi min 1,7, jadi X2-nya min 0,8. Ya. Nah, sekarang ya I yang kelima. Ya, di iterasi 1 ya. Jadi Anda cukup kerjakannya modelnya kayak gini aja. Nah, sekarang ini pasti banyak nih. Pergerakannya pasti banyak nih. Ya. Jadi yang E2 dengan yang E6. Nah, ini kan. Yang ini, ya. Jadi X1, X2 ini kita bandingkan dengan yang semuanya. Oh, ternyata 3 ya. 3 yang ada pergerakannya ya. Jadi kunang-kunangnya akan mengalami pergerakan untuk 3 tempat ini. Nah, ini kita hitung semua. Untuk jarak juga kita lakukan. Saya pakai yang ini aja jaraknya. Jadi ini enaknya kalau udah pakai Excel ya. Jadi kita lebih mudah lah ya, dibandingkan dengan yang lain. Dengan B2, kemudian ini C6 dengan C2. Nah, ini nilai R-nya. Ya. Dan ini jaraknya. Kemudian ini kita random juga. Lebih gampang modelnya gini. Kita random. Saya copy. Pindahkan dulu ke teks. Nah, jadi tidak akan hilang-hilang lagi. Nah, tinggal kita hitung X1, X2. Sama. X1-nya itu adalah B6. Ini juga B6. Selesai, dapat. Ini juga C6. Ini juga C6. Nah, ini tinggal kita tarik semua. Oke. Ini kita buang. Nah, sekarang tinggal hitung fx-nya. X1 dan X2. Dapatlah nilai ini. Nah, ini kita buang. Ini hitung I. Nah, dapatlah nilai ini. Maka yang jadi base-nya adalah yang bawah. Ini base. Ini yang base. Satu X2-nya ini. Jadi hasil iterasi 1 ya, ini bisa kita ambil sama dengan N-nya. Ini nilai X1, nilai X2, nah itu nilainya ini. Nilai X1 itu ngambil dari ini. Nilai X2 ngambil
X1 yang kedua ini. Kemudian X1 yang ketiga itu yang ini. Kemudian X1 yang keempat ini. Satu lagi yang ini. Ini juga kita ambil. Ini 5. Kemudian ini. Kemudian ini ya. Sama dengan yang keempat. Ini. Dan yang terakhir adalah ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah hasil akhir yang iterasi 1. Nah, jadi kalau mau lanjut ke iterasi berikutnya, ya kalian cukup menggunakan cara, misalnya ini saya ganti jadi iterasi 1 ya. Nah, misalnya, ini kalau saya ganti ya. Ini. Nah, ini Anda tinggal duplikat aja. Move, copy, move to end, create a copy. Tag. Nah, ini jadi iterasi kedua. Nanti Anda ganti aja ini. Jadi iterasi 2. Nah, untuk iterasi kedua, ya nilai X1, X2-nya itu Anda ngambil dari hasil iterasi 1 dan 2. Nah, tinggal pakai aja. Nilai iterasi 1. Ini pasti ngikut ya kalau kita tarik filenya ya. Nah, jadi nilai X1, X2-nya udah kita tarik nih, dapat nih nilainya. Ya kan? Nilai fx-nya pasti ngikut ya. Kemudian nilai intensitasnya juga ngikut ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ininya, maka yang nilai paling negatif itu adalah yang ini. Nah, ini yang dianggap nilainya paling cerah ya orang bilang ya. Tingkat cahaya kunang-kunangnya paling cerah. Nah, ini kita lanjut nih. Jadi kita mulai lagi dengan iterasi I yang ke-1 ya. Kemudian kita bandingkan lagi. Ya, ini kan karena tidak ada perubahan ya, maka tetap ya nilainya ya. Nah, ini. Maka kalau dilihat ini movement-nya sama ya. Sekarang tinggal kita ganti di sini. Nah, ya ini paling tidak Anda kalau untuk ujian ya ini tinggal di random. Kalian random aja ini. Kita random. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah, saya sudah random ini. Ya. Jadi nilai X1-nya ini ya. Dan nilai X2-nya ini. Jadi tidak berubah ya. Masih dapat base-nya. Kemudian yang ini juga ya, kita coba lagi. Ya, ternyata sama ya ini ya. Nah, di sini mungkin akan terjadi pergeseran mana yang menjadi base-nya. Dari keempat ini mana yang base-nya ya. Nah, ini paling kita lihat lagi dicek baik-baik ya. Untuk update movement-nya. Oh ya. Ini yang agak sedikit berubah ya. Jadi perubahannya kan ini ya, menggunakan rumus XJ lama dikurang XI lama ya. Jadi yang XI lamanya itu adalah yang ini ya. Yang lama ya. Dikurang dengan ini nilai XI-nya yang J ya. Jadi waktu yang iterasi I yang lama ya, berarti yang ini yang data lama sebelumnya, yang ini. Yang di soal di iterasi pertama. Nah, ini yang termasuk yang lama. Jadi ini yang XJ-nya. Ini XJ-nya. Ya, sekarang yang XI-nya berarti yang ini. Nah, ini yang XI. Ya, jadi yang harus kita ganti di sini adalah yang ini kan awalnya B2 dengan, nah ini ganti nih, yang B2 ini kita ganti dengan yang ini. Nah, gitu. Ya, jadi di iterasi 1 B2. Nah, gitu. Jadi rumusnya agak sedikit modif ya. Bukan rumusnya modif ya, tapi angka yang kita hitung. Nah, ini juga kita ganti ya. Yang C2-nya ini kan X2 yang ini ya. Nah, untuk yang X2 lamanya tuh yang ini. Nah, ini kita ganti rumusnya. Ya. Kemudian yang satunya lagi sini ya. Ini kita ganti juga.
Ini kita ganti yang iterasi 1 ya. Jadi lebih gampang kalau saya buat ini ya. Oh. Nah, aku nggak mau. Lebih gampang kalau ketik ya. Iterasi 1. Nah, gini aja lah. Lebih cepat. Yang ini juga tambahkan iterasi 1. Iterasi 1. Ini kita mainnya multi-sheet ya, jadi modelnya kayak gini, multi-sheet. Nanti kita copy functionnya semua. Nah, sekarang tinggal kita cek yang mana yang paling kecil untuk nilai fungsinya. Ya ternyata masih tetap ya, ini yang paling kecil ya. Maka ini yang kita pilih sebagai current base-nya. Jadi ini current base-nya. Kemudian ini juga movement-nya sama ya. Kita coba cek. Ini tadi udah random belum ya? Oh, ini belum saya random ya. Oh, nih. Ini coba kita random ya. Siapa tahu agak berubah nilainya kan. Kita random aja. Nah, dengan adanya random inilah yang bikin nilainya itu bisa berubah banyak ya. Nah, ini kita cek. Nilai yang paling kecil adalah, nah di sini agak beda kan, nilai base-nya bergeser. Nah ini, jadi maksud saya kayak gini contohnya. Jadi ada pergeseran, jadi bukan itu-itu aja yang terpilih gitu. Nah ini, jadi ini yang akan terpilih sebagai apa ya, nilai yang paling minimum ya, minimal. Kan kita targetnya adalah minimalisasi fungsi ya, jadi ini yang kita ambil. Kemudian yang ini juga ya, kita lakukan lagi. Iterasi 1, tanda seru. Ini juga kita tambahkan iterasi 1, tanda seru. Nah ini juga kita random ya. Ini saya random semua. Baru saya bukukan nilainya. Nah, sekarang tinggal kita cek nih nilainya nih. Mana yang paling kecil? Oh, masih tetap ya. Oke, ini udah terpilih nih. Nah, sekarang yang ini juga, oh ternyata tidak ada intensitas yang lebih baik, maka ini tetap langsung kita update. Ini kita tambahkan iterasi 1. Nah, ini tinggal kita ganti nih, random. Nilainya kita update. Nah, sehingga dapatlah nilai ini ya. Kemudian yang ini juga sama, kita tambahkan iterasi 1. Saya copy aja. Ini juga. Baru saya pindahkan semua. Di sini saya random juga. Anggap aja randomnya yang ini ya. Oke. Nah, setelah kita periksa, ternyata base-nya, current base-nya masih ini ya. Jadi ini yang sudah terpilih. Nah, sekarang tinggal kita lihat dari hasil iterasi kedua, ya, yang terpilih, yang untuk X1 itu adalah ini, sama ya. Nah, yang kedua yang berubah ya. Yang kedua ini kita ngambil yang ini, sama ini ya. Oke, yang ini tetap, ini tetap, ini tetap. Oke. Jadi ini hasil dari iterasi kedua ya. Dan iterasi ini kita lanjutkan terus ya. Dan kita akan pilih nih global base-nya. Oh ya, tadi dari iterasi pertama global base-nya adalah, saya lupa ini global base-nya. Nah, cari yang paling kecil nilai fungsinya. Nah,
ini fungsinya, ini nilai fungsinya, ini nilai fungsinya, ini nilai fungsinya. Maka yang paling kecil itu ini. Jadi nilai global base untuk yang iterasi pertama itu ini. Ini global base. Ini global base-nya ya untuk yang iterasi 1. Sekarang kita cari yang iterasi kedua. Global base-nya adalah yang paling kecil, adalah yang ada berubah. Ini min 1, ini 32, ini min 0,7. Nah ini ya. Jadi global base-nya ini ya, sudah bergerak ke kunang-kunang kedua ya. Ini global base-nya. Jadi ada perubahan ya nilainya ya. Oke, inilah untuk gambaran perhitungan dari algoritma Firefly algoritma ya.